Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurbaya, jurusan Pendidikan Biologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel pada sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, pembelahan sel adalah sebuah proses di mana sel induk membelah atau membagi dirinya menjadi dua atau lebih sel anak. Nah, pembelahan sel merupakan bagian dalam tubuh kita. Kita bertumbuh karena sel-sel di dalam tubuh kita membelah diri. Nah, di dalam siklus sel terdapat dua tahap, yaitu interfase dan emfase. Di mana interfase ini adalah tahap di mana sel tidak membelah. Tahap ini berlangsung selama 15 jam dan terdapat 3 tahap, yaitu G1 fase atau fase organel sel berduplikat, S fase replikasi DNA, dan G2 fase pertumbuhan sel dan sintesis protein. Nah, pada tahap emfase barulah sel mulai membelah. Tahap ini hanya berlangsung 2 jam dan terdiri dari proses karyokinesis dan sitokinesis, di mana karyokinesis ini adalah tahap proses pembelahan nukleus sel melalui tahap promet, sedangkan pada sitokinesis adalah tahap pembelahan sitoplasma. Nah, di dalam pembelahan sel ini terbagi menjadi dua, yaitu pembelahan pada sel prokariotik dan pembelahan pada sel eukariotik. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel prokariotik. Nah, di mana pembelahan sel prokariotik dikenal dengan pembelahan biner, yang artinya pembelahan ini berlangsung secara sederhana dan spontan. Nah, proses pembelahan ini juga dikenal dengan proses pembelahan amitosis, di mana amitosis yaitu pembelahan yang tidak melibatkan kromosom. Nah, pembelahan biner dapat ditemukan pada sel bakteri. Kemudian pembelahan biner kromosom diduplikasi dan akan menempel pada membran plasma. Kemudian akan terjadi pertumbuhan di antara dua tempat pelekatan kromosom itu. Nah, hal ini untuk melakukan perpisahan inti, sitokinesis, dan pembentukan dinding sel kemudian terbentuk hingga dua sel anak terbentuk pula. Nah, pada pembelahan sel eukariotik, dia dibagi menjadi dua, meiosis dan mitosis, di mana mitosis ini dalam pembelahan mitosis ini adalah pembelahan yang menghasilkan sel anak yang dapat membelah lagi. Nah, pembelahan ini bertahap dan terjadi pada sel tubuh atau somatis dengan tujuan pertambahan sel dan regenerasi sel. Pada sel-sel merismatik hewan dan tumbuhan, pembelahan yang terjadi adalah pembelahan mitosis yang berguna untuk pertumbuhan. Pertumbuhan mitosis menghasilkan dua sel anak yang identik dengan induknya. Hal ini berarti sel haploid akan menghasilkan dua sel haploid, dan sel diploid akan menghasilkan dua sel diploid. Dalam tahap karyokinesis, pembelahan mitosis hanya berlangsung dalam satu promet, dan sebelumnya ada tahap interfase. Promet merupakan proses pembelahan yang terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, setelah pembelahan sel akan kembali ke fase interfase dan sentriosol, menjadi tempat dua di setiap sel, serta aster hilang. Kromosom akan berubah kembali menjadi
benang-benang. Beberapa jenis kromosom yang mengalami pembelahan adalah kromosom parental dan maternal. Nah, kemudian pada pembelahan meiosis merupakan pembelahan yang menghasilkan gamet. Gamet ini tidak dapat membelah lagi sampai tahap pembuahan atau fertilisasi. Nah, pembelahan ini terjadi pada pembentukan sel kelamin atau gametogenesis pada kelenjar kelamin atau gonad pada hewan dan tumbuhan. Nah, tujuannya pembelahan ini adalah mengurangi jumlah kromosom yang berguna untuk menyamakan komposisi kromosom anak dan induk. Nah, pada pembelahan meiosis ini dia beda dengan proses mitosis. Dalam pembelahan ini menghasilkan 4 sel yang tidak identik dengan induknya atau diploid menjadi haploid. Nah, akibat pengurangan kromosom, inilah mengapa pembelah ini juga dikenal dengan pembelah reduksi. Pembelahan reduksi ini memiliki proses promat 1 dan promat 2. Proses pembelahannya kurang lebih sama, kecuali pada proses profase 1. Pada tahap profase 1 terdiri dari leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diagnesis. Setelah 5 tahap tadi ini, dalam proses pembelahan, kemudian proses pembelahan akan berlanjut ke metafase, anafase, telofase, dan kemudian mengulang sekali lagi tanpa melalui profase. Nah, kenapa dalam pembelahan sel meiosis ini dia melakukan pembelahan tanpa melewati profase? Kenapa? Ya karena profase biasa yang terjadi di mitosis saja. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.